kawan-kawan, perkenalkan kami dari Lisa 5 Sekawan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita perkenalan dulu dong. Kenalin, saya dari Rahmat Priyadi dan rekan-rekan saya. Saya Raza. Saya Hasan Zulfa. Saya Bian. Oke. Next. Oke. Halo, senang banget nih bisa ngobrol bareng hari ini. Topik ini memang penting ya bagi Indonesia karena menyangkut keadilan. Betul sekali, Bian. Nah, pembuktian dalam perkara pidana itu kayak fondasi dalam sistem hukum pidana. Nah, kalau nggak kuat, bisa-bisa hukumannya itu salah sasaran. Nah, makanya hari ini kita akan bedah gimana nih sebenarnya proses pembuktian di pengadilan pidana Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya kita jelaskan dulu konsep dasarnya ya. Tuh, setuju banget. Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan pembuktian? Oke, jadi pembuktian itu adalah proses untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa hukum di pengadilan. Tujuannya adalah memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Benar sekali, Bian. Kalau merujuk ke Undang-Undang KUHP, pembuktian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang. Nah, ini untuk mencegah keputusan yang sewenang-wenangnya. Selain itu, pembuktian juga bertujuan untuk melindungi hak terdakwa. Jadi pengadilan nggak bisa sembarangan menghukum seorang tanpa bukti yang cukup. Iya, itu juga betul. Tapi pentingnya juga diingat bahwa beban pembuktian biasanya ada di tangan jaksa penuntut umum. Mereka harusnya membuktikan bahwa terdakwa bersalah tanpa keraguan yang wajar. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari yang namanya pembuktian. Selanjutnya, kita akan membahas nih ke bagian yang paling inti mengenai jenis-jenis alat bukti. Apa aja sih yang dianggap sah sebagai alat pembuktian dalam kasus pidana? Oke, di KUHP pasal 184 disebutkan ada 5 jenis alat bukti utama. Yang pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, ketiga, surat petunjuk, keempat, keterangan terdakwa, dan kelima, adalah petunjuk. Nah, betul. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu keterangan saksi. Ini adalah pernyataan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana. Kedua, keterangan ahli yaitu pendapat dari seorang yang punya keahlian khusus terkait kasus yang sedang disidang. Misalnya, ahli forensik atau ahli IT dalam kasus kejahatan cyber. Nah, yang ketiga yaitu adanya surat. Surat ini yang mencakup dokumen resmi atau bukti tertulis lainnya yang relevan dengan kasus, seperti kontrak atau laporan. Lalu yang keempat, ada petunjuk, yaitu bukti yang diperoleh dari rangkaian peristiwa atau keadaan tertentu. Ini biasanya dikaitkan dengan bukti lain. Nah, yang terakhir itu adalah keterangan terdakwa. Nah, meskipun terdakwa nggak wajib buktikannya, dirinya nggak bersalah, keterangannya harus tetap bisa jadi pertimbangan. Oke, itu tadi merupakan penjelasan dari 5 sekawan mengenai jenis-jenis alat bukti pada hukum pidana. Selanjutnya kita akan memasuki segmen keberapa? Ketiga. Segmen ketiga merupakan bagaimana nih dengan tantangan dalam proses pembuktian. Ada nggak hal-hal ataupun kendala yang sering dihadapi selagi melakukan hal tersebut nih? Tolong jelasin dong, boleh dong. Banyak banget. Salah satunya adalah minimnya alat bukti yang valid. Kadang kasus jadi lemah karena kurangnya bukti atau saksi yang kredibel. Nomor 5 itu ya. Terus juga ada juga masalah pemalsuan bukti atau kesaksian palsu. Ini bisa mengganggu proses peradilan dan bikin keputusannya itu jadi gak adil. Terus jangan lupa nih soal kapasitas penegak hukum, seperti polisi atau jaksa yang kadang kurang memahami teknis pembuktian, terutama dalam kasus-kasus modern seperti cybercrime. Nah, dan juga faktor tekanan dari pihak luar, misalnya intervensi politik atau ekonomi yang bisa mempengaruhi proses pembuktian.
Wah, tantangannya cukup kredibel, banyak banget ya. Betul, betul, betul. Nah, betul banget nih. Lalu bagaimana nih tentang adanya tantangan yang diberikan oleh setiap permasalahan? Tolong kasih tahu gue dong, bagaimana solusi yang sangat penting untuk mengatasi hal tersebut nih? Mungkin dari saya yang pertama itu penting nih untuk meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi bukti-bukti digital. Kedua, perlunya regulasi yang lebih jelas dan ketat soal validitas bukti, termasuk bagaimana alat bukti itu dikumpulkan. Nah, yang ketiga menurut gue juga kita juga butuh pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah intervensi yang merugikan proses pembuktian itu sendiri. Nah, yang terakhir nih, masyarakat juga harus didedukasi seolah pentingnya bukti yang sah. Nah, ini biar kita semua jadi lebih peduli sama proses hukum yang adil. Oh gitu ya. Wah, nampaknya diskusi kita pada hari ini cukup menarik ya. Kita bisa menjelaskan bagaimana tentang pembuktian, konsepnya, tantangan, serta solusi yang ditawarkan dari teman-teman semua nih tentang bagaimana menghadapi beberapa permasalahan yang ada. Semoga teman-teman pendengar jadi lebih paham soal pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia. Dan pastinya kita semua bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.